Farah Fasika MPD, NIDN 0713029102. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Video ini disajikan dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan jumlah SKS 3 dengan kode mata kuliah PSD 1416 yang diampuh oleh semester 2. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang pertama, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, metode, strategi, bahan ajar, sumber belajar dan media pembelajaran yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Yang kedua, menguasai secara mendalam prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PJOK, SBDP, serta melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat, mampu menguasai dan melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini yang pertama, mampu menjelaskan tujuan, ruang lingkup dan manfaat mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, mampu menjelaskan urgensi literasi di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu menyusun modul pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, mampu melakukan simulasi pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Adapun kajian materi yang akan saya sampaikan dan diskusikan selama 1 semester, yang pertama, ruang lingkup dan manfaat mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang kedua, urgensi literasi di sekolah dasar. Yang ketiga, keterampilan membaca dan keterampilan menulis permulaan. Yang keempat, keterampilan membaca dan keterampilan menulis lanjutan. Yang kelima, permodelan membaca dan menulis. Yang keenam, media literasi dan media literasi di sekolah dasar. Yang ketujuh, merancang dan mengembangkan modul pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Adapun media pembelajaran yang saya menggunakan 2 media pembelajaran. Yang pertama, perangkat lunak berupa video, file materi dalam bentuk PDF dan e-book, kemudian PowerPoint dan Word. Adapun perangkat keras yaitu proyektor, speaker, laptop, media literasi seperti kalender cerita, big book, pop-up dan lain sebagainya. Adapun referensi atau bahan pustaka yang saya gunakan, yang pertama USAID Indonesia 2014 tentang pembelajaran literasi kelas awal SD atau MI di LPTK. Yang kedua, Nurdiantoro Burhan 2013 tentang sastra anak. Yang ketiga, Krisandi Aprida Mesagita tentang pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SD, pendekatan dan teknis. Yang keempat, Kurniawan Hairul tentang pembelajaran menulis kreatif. Selain itu ada juga pustaka pendukung yaitu Afrianingsi Unika 2002, kalender cerita digital bermuatan nilai kearifan lokal sebagai strategi penguatan literasi siswa di sekolah di kelas awal. Kemudian yang kedua, USAID Indonesia 2015, buku sumber untuk dosen LPTK pembelajaran literasi di sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah Jakarta USAID Indonesia. Adapun mata kuliah ini diampuh selama 16 kali pertemuan, di mana di pertemuan ke-8 itu UTS dan di pertemuan 16 itu UAS. Di pertemuan pertama setelah kontrak kuliah langsung masuk ke materi, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan ruang lingkup serta manfaat mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia. Adapun indikatornya yang pertama dapat menjelaskan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia, menjelaskan ruang lingkup pembelajaran Bahasa Indonesia, menjelaskan manfaat mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia. Adapun model yang digunakan yaitu model problem based learning, diskusi dan tanya jawab. Kemudian di pertemuan kedua di sini mahasiswa mampu menafsirkan urgensi literasi di sekolah dasar. Adapun indikatornya yang pertama memaparkan hierarki literasi atau hakikat literasi, yang kedua memaparkan urgensi literasi di sekolah dasar. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, kemudian diskusi dan tanya jawab serta presentasi. Masuk ke pertemuan ketiga, di sini mahasiswa mampu menguraikan keterampilan membaca dan menulis permulaan. Untuk indikatornya menguraikan keterampilan membaca permulaan, menguraikan keterampilan menulis permulaan. Untuk metode yang digunakan tetap problem based learning, kemudian presentasi, diskusi dan tanya jawab. Untuk pertemuan keempat, di sini mahasiswa mampu menguraikan membaca
lanjutan. Untuk indikatornya menguraikan keterampilan membaca lanjutan, menguraikan keterampilan menulis lanjutan. Untuk modelnya atau metode belajarnya itu problem based learning, kemudian presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Untuk pertemuan kelima di sini siswa mampu melakukan permodelan membaca dan menulis di kelas tinggi atau kelas rendah. Indikatornya menguraikan permodelan membaca, menguraikan permodelan menulis, melakukan permodelan pembacaan dongeng atau puisi untuk siswa di kelas rendah dan di kelas tinggi. Untuk model pembelajarannya di sini menggunakan project based learning karena mahasiswa sudah diminta untuk membuat video terkait membaca dongeng dan puisi, dan juga diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya di pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa mampu membuat media literasi di kelas rendah dan di kelas tinggi. Indikatornya menguraikan media literasi di kelas rendah dan tinggi, menelaah media literasi, menghasilkan media literasi, mempresentasikan media literasi, serta mempraktikkan penggunaan media literasi di kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk model pembelajarannya menggunakan project based learning, kemudian diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya di pertemuan ke-8 ada UTS. Kemudian untuk pertemuan ke-9 dan sampai ke pertemuan ke-15, di sini mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan keterampilan membaca dan menulis di sekolah dasar. Untuk indikatornya yang pertama memaparkan kelas yang literat, menguraikan cara menciptakan kelas yang literat, merancang kelas yang literat berdasarkan hasil studi lapangan seperti observasi dan wawancara di sekolah dasar, kemudian merancang penilaian membaca dan menulis di sekolah dasar, dan mampu merencanakan dan melaksanakan pembuatan modul membaca dan menulis di sekolah dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Model yang digunakan yaitu project based learning, di mana setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat modul pembelajaran keterampilan membaca dan menulis yang ada di sekolah dasar. Kemudian untuk pertemuan ke-16 yaitu UAS, tetapi ke pertemuan UAS ini tidak ada ujian tulis tetapi praktek mahasiswa untuk mengajar. Kemudian untuk kriteria penilaian, untuk mata kuliah ini kriteria penilaian itu ditekankan pada tugas individu dan hasil belajar. Tugas individu 30%, kemudian hasil PJBL dan PBL itu 30%, UTS hanya 10%, UAS 10%, dan absensi mahasiswa itu 20%. Baik, itu saja paparan LKS dari saya. Sekian, kemudian kita bisa saksikan video kegiatan pembelajaran mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Sebelum perkuliahan kita mulai, baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari menjadi keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak masuk lagi? Ada yang tidak masuk? Siapa? Levi sering tidak masuk ya. Tolong kabar yang sering tidak masuk. Karena kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-6, berarti 2 minggu lagi kita akan menghadapi apa? UTS. UTS kan pertemuan ke-8 kan? UAS itu di pertemuan ke-16 ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6. Kemarin di pertemuan ke-5 Bu Nani sudah minta teman-teman untuk membuat sebuah video terkait dengan pemodelan membaca dongeng dan membaca puisi. Kemudian kalian rekam, kalian unduh di laman YouTube masing-masing, kemudian linknya dikirim ke Google Drive. Apa sudah dilaksanakan? Sudah. Kelas rendah dan kelas tinggi? Sudah ya? Sudah. Nanti Bu Nani cek. Untuk materi hari ini masih berkaitan dengan tugas individu. Berbeda dengan semester kemarin, di mana semester kemarin Bu Nani selalu membentuk kelompok. Betul, kelompok besar, kelompok kelas rendah, kelas tinggi. Tapi untuk sekarang Bu Nani lebih memilih untuk dikerjakan secara individu. Ya. Untuk materi sekarang terkait dengan literasi. Ada yang sudah paham tentang literasi? Literasi, ada yang pernah mendengar tentang literasi? Pernah? Kira-kira apa itu literasi? Iya gitu. Saya literasi itu adalah kemampuan kita memahami atau memaknai bacaan yang kita baca. Literasi adalah kemampuan memahami bacaan yang kita baca. Coba satu lagi.
Apa itu? Sinta. Proses mengolah informasi. Proses mengolah informasi. Baik. Literasi itu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengolah informasi, baik dari keterampilan membaca, menyimak, nanti tagihannya itu menulis dan berbicara. Masih ingat apa keterampilan berbahasa? Yang pertama, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Baik. Kali ini Bu Nani akan menjelaskan sedikit tentang media literasi yang ada di sekolah dasar. Kira-kira coba baca bacaan depan. Apa media bacaan yang paling Anda ingat saat belajar membaca di masa kecil? Atau ketika orang tua teman-teman dulu ingin mengajarkan cara membaca kepada kalian sebelum praktek atau sebelum masuk TK? Media apa yang digunakan? Poster abjad. Poster abjad. Apa lagi? Buku abjad. Komik. Tahu komik? Ya. Majalah. Buku yang ada gambarnya. Buku yang ada gambarnya. Apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Poster ya. Poster yang di bawahnya ada identitas. Betul? Tak lain tak bukan untuk mengajarkan anak untuk membaca, ya. Jadi kebanyakan dari kalian dulu ketika orang tuanya mau mengajari membaca itu menggunakan poster atau hal yang berbau ada gambarnya gitu, betul? Dan di bawah ada identitas dari gambar tersebut. Pertanyaannya, kenapa anak lebih cepat mengingat informasi dari gambar atau video dibandingkan dengan teks biasa? Kenapa kira-kira? Lebih menarik, ya. Tidak cepat bosan, tidak cepat mengantuk. Coba bayangkan ketika dulu kalian sekolah, misalnya pada materi dongeng, seorang guru memberikan teks dongeng aja diberikan kepada siswanya, bosan nggak belajar? Bosan. Bandingkan dengan teks dongeng yang di dalamnya ada gambar berseri, atau ada komiknya, atau bahkan menggunakan media video untuk mengenalkan dongeng. Kira-kira yang cocok yang mana? Yang ada gambarnya lebih efektif. Tidak usah berbicara tentang anak kecil, kita aja sebagai orang dewasa kadang memang juga suka hal tersebut, betul nggak? Apalagi siswa sekolah dasar itu kalau menurut Piase ada 4 perkembangan, masih ingat? Sensomotorik, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Ya, anak SD itu masuk di tahapan operasional konkret. Mereka lebih suka hal yang nyata, hal yang ada di depan mereka daripada hal-hal yang abstrak. Itu ya. Sampai di sini yang ditanyakan dulu. Lanjut. Ini salah satu contoh buku terlaris kisah Dani Sang Astronot karya Rasa Marisa. Udah pernah baca? Belum ya, mungkin di zaman teman-teman dulu belum ada buku ini ya. Kalau dulu mungkin ada majalah buku, betul? Yang banyak komik-komiknya, kalau sekarang seperti ini. Nah, hal yang akan kita bahas ada media literasi yang ada di sekolah dasar. Submaterinya yang pertama pentingnya media literasi, kemudian yang kedua beberapa jenis media literasi. Pentingnya media literasi. Media literasi itu merupakan alat atau bahan atau tangan guru untuk menyampaikan atau mengajarkan literasi khususnya di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah. Karena basically nanti ketika kalian lulus akan ngajar di SD. Ya. Karakteristik siswa sekolah dasar yang memiliki rentang konsentrasi pendek membutuhkan dukungan agar mereka memiliki ketertarikan terhadap apa yang sedang dipelajarinya. Itu fungsi dari media. Buat siswa menarik, buat siswa antusias untuk belajar. Bagaimana caranya? Guru membuat media. Kalau tidak ada media, bukan berarti siswa tidak antusias, tapi kebanyakan siswa itu cenderung bosan, gaduh, ramai. Tapi kalau terpusat pada media, maka hal itu bisa diminimalisir. Ada beberapa jenis media literasi. Yang pertama ada big book, kalender cerita, media gambar, media tulis, sama grafik organisasi. Sudah pernah melihat itu semua? Sudah pernah? Big book kira-kira seperti apa contohnya? Big book. Buku besar. Buku besar. Kira-kira dalam aplikasi pembuatan media big book, tahu? Contoh media big book yang pernah kalian temukan di sekolah dasar atau di sekolah kalian dulu? Buku
big book buku paket? Kan ya? Nah, big book adalah, big itu kan besar ya, buku adalah buku bacaan yang memiliki ukuran tulisan dan gambar yang besar. Ukurannya itu A3, A4, A5, bahkan bisa menggunakan kertas seukuran koran. Supaya apa? Supaya dapat terbaca oleh seluruh siswa yang ada di ruangan. Contohnya seperti ini. Ini terlihat nggak sampai ke belakang? Ketika guru membuat misalnya mengenalkan anggota tubuh, pakai media big book dengan ditampilkan di depan kelas, bisa nggak siswa di belakang melihatnya? Bisa. Dengan catatan harus besar, baik dari segi gambar maupun tulisan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Lanjut ya. Nah, ini salah satu contoh big book. Cara membuat big book yang pertama, siapkan kertas minimal berukuran A3 sebanyak 8-10 halaman atau 10-15 halaman. Kemudian spidol warna, lem, dan kertas. Kemudian tentukan sebuah topik cerita, apa yang mau disampaikan atau apa yang mau diceritakan. Kemudian kembangkan topik cerita menjadi cerita utuh dalam suatu atau dua kalimat sesuai dengan level atau jenjang kelas. Ingat, walaupun materi bahasa Indonesia itu sama, tapi yang membedakan apa? Kedalaman materi. Misalnya di kelas rendah kalian mau menyajikan tentang dongeng, apakah sama dongeng di kelas rendah dengan di kelas tinggi? Tidak sama, tergantung jenjang kelas ya. Kemudian yang keempat, tuliskan kalimat singkat di atas kertas HVS. Kemudian tempelkan setiap kalimat tersebut di halaman yang sesuai dengan rencana awal. Kemudian siapkan gambar ilustrasi untuk setiap halaman sesuai dengan isi cerita. Dan yang terakhir, tentukan judul yang sesuai dengan bidang yang kalian buat. Salah satunya contohnya seperti itu. Ulat yang rakus. Di belakangnya itu ada sebuah cerita, dijelaskan dari gambar tersebut. Kira-kira siswa antusias nggak? Apalagi untuk kelas rendah, betul? Karena tertarik, ada warnanya, ada gambarnya, dan lain sebagainya. Ini saat akan mengembangkan kalender, seorang guru harus memperhatikan yang pertama, jumlah kertasnya harus ditentukan dulu sesuai dengan ceritanya. Jangan kita menentukan 10 kertas aja, ternyata ceritanya melebihi dari 10 kertas. Ya berarti harus memperkirakan dulu. Kemudian tujuan kalender cerita, kemudian tema dan gambar dan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sesuai dengan kebutuhan siswa berarti memperhatikan perkembangan kognitif siswa, perkembangan bahasa siswa. Ya, jangan sampai di kelas rendah itu disajikan novel. Bisa nggak novel? Cerita percintaan bisa nggak? Nggak bisa karena tidak sesuai dengan perkembangan kognitif. Ya, perkembangan bahasanya juga tidak bisa. Jadi harus diperhatikan. Untuk yang kalender ada yang ditanyakan? Lanjut. Ini contoh kalender cerita. Kalender cerita di sana misalnya ada teks cerita, kemudian siswa diminta untuk menganalisis apa ceritanya di sana. Kemudian yang keempat, siswa diminta untuk menggambar sesuatu yang ada di lingkungannya dan mendeskripsikan. Misalnya Rahman, siapa Rahman? Rahman suka apa? Suka cooking. Apa itu cooking? Digambarkan. Kemudian di poin kelima, siswa juga diminta untuk membuat cerita. Di poin keenam, di dalam cerita itu apa saja. Dan yang terakhir ini pesan atau amanat. Bisa kan kira-kira kelas rendah? Bisa. SD bisa ya? Bisa. Lebih menarik teman-teman. Ya. Kemudian ini ada contoh kalender berbasis kearifan lokal. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di Google Drive-nya sudah Bu Nani cantumkan linknya. Nanti Bu Nani kirimkan ke grup. Tuh minggu kedua, minggu pertama. Ini juga minggu ketiga sampai minggu keempat. Ini kalau kalender cerita walaupun tidak belajar di dalam kelas, belajar di rumah pun mereka asik gitu, kayak ada proyek tersendiri. Makanya ini menggunakan metode apa? Project based learning. Nah, dari hasil penelitian ternyata kalender cerita digital itu sebagai media literasi yang dikembangkan dalam penelitian pengembangan ini dinilai layak. Kearifan lokal yang dimasukkan ke dalam cerita mengacu pada nilai pertama, profil pelajar Pancasila, tema dalam pengembangan isi, materi kalender cerita yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Jadi ceritanya disesuaikan dengan lingkungan siswa. Tapi tergantung gurunya ya. Kalau mau dongeng boleh, tergantung cerita anak boleh.
berani boleh dan lain sebagainya. Tentunya yang tahu kondisi siswa itu adalah guru kelas sendiri, tidak bisa membandingkan dengan kelas yang lain, dengan sekolah yang lain. Sampai di sini, lanjut. Kemudian selanjutnya ada media gambar. Media gambar itu termasuk media visual diam yang berbentuk grafis, didefinisikan sebagai media yang mengombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui satu kombinasi mengungkapkan gambar dan kata-kata, seperti yang disebutkan teman-teman tadi. Media gambar, ada gambar misalnya tentang profesi, di bawahnya ada namanya. Ini dokter misalnya baju putih, ada stetoskopnya, pegang jarum suntik, oh itu berarti dokter. Itu media gambar teman-teman. Atau buah-buahan, terus apa lagi biasanya? Hewan, alat dan lain sebagainya. Itu contoh dari media gambar. Ini media gambar sangat baik digunakan di literasi kelas awal karena yang pertama bersifat konkret dan menarik, dapat menunjukkan atau mengilustrasikan sesuatu keadaan atau peristiwa yang empiris, dapat mengatasi keterbatasan karena ia dapat menghadirkan benda, objek atau peristiwa yang tak dapat dihadirkan ke dalam kelas. Misalnya materinya tentang fotosintesis. Fotosintesis apakah bisa langsung dibawa ke dalam kelas? Tidak. Kalau pakai media gambar bisa nggak? Bisa. Atau proses binatang melahirkan misalnya, sapi melahirkan, apakah sapinya mau dibawa ke dalam kelas? Tidak, tapi bisa menggunakan media gambar, teman-teman. Mudah digunakan dan fleksibel, artinya bisa dibawa kemana-mana. Ya. Selanjutnya, di sini ada pendapat menurut Leodrandian menggunakan media gambar akan lebih efektif apabila guru memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sumber gambar dapat diambil dari foto objek, bisa majalah, kalender, kartu ucapan, sampai pada big book. Kemudian ukurannya fleksibel, dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan jumlah siswa di dalam kelas. Artinya dapat terlihat ke semua ruangan di dalam kelas. Tema gambar disesuaikan dengan usia, minat, dan dunia anak. Setiap gambar bisa dilaminatin agar awet atau tahan lama. Biasanya kayak gambar-gambar presiden kalau zaman dulu kan dilaminatin atau gambar Pancasila dan lain sebagainya. Gambar bisa berbentuk gambar tunggal atau gambar seri. Tahu kan perbedaannya? Gambar tunggal dan gambar seri. Gambar seri itu gambarnya berturut. Misalnya kayak proses fotosintesis tadi kan berseri gambarnya. Tapi kalau gambar tunggal, misalnya tentang tubuh manusia, tunggal satu. Tahu kan bedanya? Selanjutnya, ini contohnya teman-teman. Ternyata big book ini juga masuk dalam media gambar. Ya, big book ini termasuk dalam media gambar. Contohnya, guru menjelaskan terkait dengan cerita yang ada di dalam media big book. Kemudian ada media tulis. Ini biasanya hal-hal yang berkaitan dengan menulis itu yang tidak terlalu disukai siswa, betul? Siswa lebih suka mendengarkan dan membaca daripada menulis dengan alasan capek, Bu, tidak enak, Bu. Media untuk menulis memberikan kontribusi yang besar dan meningkatkan minat dan keterampilan dalam menulis. Ada beberapa media menulis yang bisa digunakan, ya. Yang pertama ini graphic organizer. Ini merupakan grafik visual yang menampilkan hubungan antara berbagai ide, konsep, fakta, dan istilah dalam suatu topik utama. Ini gambar apa? Anjing. Deskripsikan tentang anjing yang kalian bisa menulis. Kemudian selanjutnya ini. Yang pertama brainstorming workshop. Kalian pernah nggak lihat seperti ini? Ceritanya tentang binatang atau menceritakan tentang deskripsi tentang binatang. Siswa diminta membaca kemudian menganalisis apa yang ada di cerita tersebut atau apa yang ada di bagian tersebut. Buatlah kotak. Oh, di sana ada ayam. Di sana ada elang. Ayam itu makannya apa? Cacing, daging. Ini bisa di semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran IPA. Paham nggak? Salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, diagram Venn. Misalnya binatang itu hidup di mana? Di darat, air, dan darat di air. Yang darat apa saja, air apa saja, ya.
Kemudian selanjutnya ada KWHL chart seperti ini. Kelelawar, apa yang kamu tahu tentang kelelawar? Kemudian apa yang harus diketahui? Bagaimana aku dapat mempelajarinya dan apa yang aku pelajari tentang kelelawar? Ini kan menarik minat anak untuk menulis. Mau nggak mau harus mengisi, betul kan? Kemudian ada diagram siklus, ya ini cocok untuk IPAS sebenarnya. Ya, metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu, kemudian bertelur, kemudian telurnya jadi kepompong sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Bisa nggak anak kayak gini? Bisa. Nggak anak? Menarik ya. Kemudian yang terakhir ada report grafik organisme. Nah, di sini tentang binatang kelinci. Deskripsikan binatang kelinci. Cukup kasih gambar aja, anak biar bisa mencari sendiri, mengeksplor kemampuannya sendiri, ya. Kemudian ini storytelling organizer, ya. Saya punya anjing, nama anjingnya siapa, kenapa, bagaimana, kapan, di mana. Bisa juga dihadirkan teks cerita terkait dengan anjing ini, kemudian ditempelkan, anak-anak disuruh mencari sendiri dalam teks tersebut. General grafik seperti ini. Tanaman air memerlukan ini tahap-tahap menanam kayak menanam apa biasanya kacang. Itu tahap-tahapnya seperti apa, anak diminta menulis, berarti harus melakukan penelitian. Masuk proyek selanjutnya mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait dengan media literasi yang ada di sekolah dasar. Kalau tidak ada, Bu Nani akan memberikan tugas, ya, diskusi. Pertama pertanyaannya, jenis media literasi yang ditelaah, kemudian deskripsikan umum media literasi, analisis kesesuaian, kelebihan dan kekurangan, potensi, implementasi dan refleksi akhir. Ini tugas, ya. Kalian diskusi kelompok dulu, kelompok besar, kemudian tugasnya ini individu. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Untuk tes formatifnya bisa dibuka di link. Nanti bulannya kirim. Iya, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Terus Bu Nani mau tanya. Kira-kira media literasi yang baik itu ya? Menarik ya? Sesuai dengan umur ya? Yang dapat dipahami. Minggu depan tugasnya kalian membuat media yang sesuai dengan kalian kata-kata. Gunanya tunggu per individu. Baik ya, siap ya? Siap. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, baik, karena sudah tidak ada pertanyaan. Jamnya pun sudah usai, maka perkuliahan ini akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.